Shalom saudaraku. Saya diingatkan kitab 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Saudara, ayat ini benar-benar mengingatkan kita kondisi seperti ini. Dikatakan bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Ini ayat ini sedang digenapi bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dulu yang kita berpikir bahwa kematian itu masih jauh dengan kita. Kita berpikir bahwa tidak mungkin orang-orang yang dekat dengan kita itu akan meninggal. Tapi faktanya yang kita lihat sekarang bahwa kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Nah, firman Tuhan berpesan kepada kita kalau kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Dua hal. Kuasai dirimu, menguasai diri untuk tidak berkerumun, menguasai diri untuk tidak pergi kemana-mana, menguasai diri untuk kita tetap prokes itu juga susah. Menguasai diri supaya kita tetap setia kepada Tuhan. Dalam kondisi seperti ini terbatas tapi kita tetap setia, mengutamakan Tuhan. Kita susah untuk menguasai diri kita. Menguasai diri untuk kita tidak marah-marah, menguasai diri untuk kita tidak berbuat dosa. Saudaraku, Alkitab berkata ada dua hal di sini, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Sebab orang yang tidak menguasai diri nggak bisa tenang, saudara. Bagaimana dia bisa tenang kalau pikirannya jalan terus, kalau ketakutan jalan terus, kalau dia tidak bisa percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Itulah sebabnya Rasul Petrus berkata, kuasai dirimu dalam segala hal. Betapa susahnya, saudara, Tuhan itu menyuruh seseorang untuk duduk diam. Kita sudah terlalu sibuk dengan acara kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita terlalu sibuk dengan semua kegiatan kita sampai untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan. Itu rasanya kayak zaman sekarang ini sudah susah dah nemui orang yang suka duduk diam. Biasanya dipaksa oleh Tuhan untuk duduk diam, baru dia bisa. Betapa susahnya untuk kita menjadi tenang. Karena kita berkata supaya kita bisa berdoa. Maksudnya berdoa di sini adalah apa? Membangun relationship. Itu berarti membangun kepercayaan. Saya bertanya, apakah engkau punya hubungan dengan Tuhanmu? Atau kita hanya sekedar orang percaya? Apakah benar kita membangun hubungan dan kita bisa duduk diam, akhirnya kita bisa berdoa? Ketika kita berdoa, kita sudah dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ini bagaimana ini, apa yang harus aku buat? Aku udah terlalu banyak. Itu namanya bukan berdoa, itu laporan khusus. Kalau saudara dan saya berdoa, maka saudara akan berkata, aku percaya padamu Tuhan. Apapun yang kau kerjakan, itu baik bagiku. Nah, rasa kepercayaan itulah yang membuat akhirnya seseorang itu mengambil keputusan untuk menyerah. Ketika saya mempercayai Pak Bambang sepenuhnya, akhirnya saya menyerahkan diri saya kepadanya untuk menjadi istrinya. Karena saya membangun hubungan, membangun persahabatan, membangun relationship, sampai akhirnya saya mengenal dia, dan akhirnya saya lebih banyak menikmati ketika bersama dengannya. Yuk, saya ingatkan, kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Berdoa itu berarti saudara dan saya mempercayakan diri kepada dia, mempercayakan semuanya. Bapak, terima kasih buat hari ini pesanmu, karena Engkau mengingatkan kami untuk kami sadar bahwa kami butuh untuk duduk diam di bawah kakimu dan membangun hubungan denganmu. Dalam nama Yesus, karena kami tahu ketika kami mempercayaimu lebih dari semuanya, hidup kami tidak pernah kalah. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati.